wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Hani Dwi Puspita, salah satu mahasiswa Universitas Juanda Bogor, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester, dan saya akan menjelaskan tentang ITM. ITM, Ilmu, Teknologi, dan Masyarakat. Ilmu, yang seperti kita ketahui bahwa ilmu adalah kemampuan manusia memanfaatkan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengetahuan guna mengelola alam dunia dan memanfaatkannya. Teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis, dan teknologi pun akan memberikan pengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Dan manusia pun terus mempengaruhi maju atau tidaknya suatu teknologi. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. IPS sebagai mata pelajaran di lembaga pendidikan yang mempunyai peran yang sangat strategis. Beberapa mata pelajaran yang mendasari pengajaran IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara memberi peluang sebagai wadah untuk pembelajaran konsep ilmu teknologi dan masyarakat. Nah, konsep ilmu teknologi dan masyarakat atau biasa disingkat dengan ITM sangat diperlukannya dalam pembelajaran IPS. Sebab masalah kemasyarakatan pada era ini tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu saja, tetapi saling keterkaitan dengan ilmu yang lainnya. Ilmu teknologi masyarakat dimasukkan ke dalam pembelajaran IPS memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara yang baik. Yang pertama, memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Yang kedua, pengambilan keputusan warga negara. Yang ketiga, membuat koneksi antar pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Konsep ITM mencakup keseluruhan spektrum peristiwa kritis dalam proses pendidikan, meliputi tujuan kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, dan persiapan, serta penampilan guru. Kedudukan konsep ilmu teknologi masyarakat menjadi suatu yang ideal sebagai bahan yang dapat membantu para peserta didik untuk memahami dan dapat menjelaskan konsep-konsep energi, polusi, lingkungan, sumber daya alam, dan lain-lain yang relevan dengan dinamika ilmu teknologi masyarakat. Pendekatan ilmu teknologi masyarakat muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran IPS yang sangat bersifat tradisional, yakni berkisar pada pengajaran tentang fakta-fakta dan teori-teori tanpa menghubungkannya dengan dunia nyata yang integral. Ilmu teknologi masyarakat dikembangkan kemudian sebagai sebuah pendekatan guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata dengan cara melibatkan peran aktif peserta didik dalam mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan di kehidupan sehari-harinya. Nah, model pembelajaran ITM merupakan model pembelajaran yang mengaitkan antara pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkannya bagi masyarakat. Karenanya, maka penerapan pembelajaran IPS melalui pendekatan ilmu teknologi masyarakat diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan sains dan teknologi. Ilmu teknologi masyarakat memfokuskan pada isu-isu kemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran IPS
untuk proses pembelajaran ilmu teknologi masyarakat, yaitu adalah interdisipliner dan multidisipliner. Artinya, dalam proses belajar mengajar di kelas IPS, para siswa siogianya diajak, dibina, dan didorong agar dalam mengkaji atau memecahkan masalah atau topik yang akan dipecahkan dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Nah, salah satu ciri yang paling penting dari warga negara yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang serba kompleks adalah kemampuan membuat kaitan antara hal yang nampaknya sederhana dengan cara pemahaman isu-isu ilmu, teknologi, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu peserta didik bagaimana cara menjelaskan keterkaitan itu antara bermacam-macam disiplin ilmu dengan IPS. Dengan demikian, kemampuan memecahkan masalah tentang isu-isu ilmu teknologi masyarakat dapat teratasi dengan baik. Demikian, beberapa konsep ilmu teknologi masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara Indonesia yang melek ilmu pengetahuan dan banyak tahu tentang ilmu, teknologi, dan sosial. Dalam masyarakat majemuk dan bangsa yang besar, pendidikan dan pengetahuan ilmu sosial atau IPS memiliki peran yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek akademik maupun kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara akademik, pendidikan dan pengajaran IPS dapat membekali anak didik sebagai basis dari pendidikan dan pengajaran IPS. Melalui pendidikan dan pengajaran IPS, diharapkan siswa yang memiliki bakat dan minat terhadap ilmu-ilmu sosial akan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Nah, untuk mempelajari IPS secara akademik yang kelak akan melahirkan pakar-pakar ilmu sosial. Sekarang kita ketahui bahwa kehidupan bangsa Indonesia zaman sekarang, apalagi kalau berbicara dengan mengenai pendidikan, adalah pendidikan dan ekonomi ya. Nah, apalagi kalau berbicara tentang pendidikan, oleh karena itu, dasar pemikiran kami adalah bagaimana cara peran guru sebagai pendidik menyampaikan nilai positif melalui pengajaran IPS. Salah satu pendekatan yang mampu merubah sikap anak sejak dini adalah menggunakan pendekatan ilmu teknologi dan masyarakat. Nah, ketiga aspek ini yaitu ilmu teknologi masyarakat adalah aspek yang dapat membentuk pribadi yang diinginkan di masa yang akan datang. Gitu. Nah, dalam konsep ilmu teknologi masyarakat ini tidak luput dari dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya, keuntungan pendekatan ini adalah bahwa pengajaran ilmu teknologi masyarakat dapat meningkatkan integritas dan koherensi diterima sebagai bagian dari misi sekolah. Sedangkan kelemahannya, sulit memilih materi apa saja yang dibuang dari materi pelajaran tersebut agar materi ITM menempati tempat dalam mata pelajaran tersebut. Nah, teman-teman, yang seperti kita ketahui, sekarang ini bahwa Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami musibah, yaitu coronavirus 19. Di mana coronavirus ini telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan hidup kita, berdampak juga bagi perekonomian dan juga pendidikan. Nah, teman-teman, menyikapi kasus tersebut, berbagai kebijakan telah ditetapkan, termasuk dalam pembelajaran siswa yang tadinya belajar di sekolah, sekarang menjadi belajar di rumah saja. Nah, atau menjadi sistem daring.
Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari semakin meluasnya COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID ini, pembelajaran online juga dapat menjadi sumber belajar IPS, yaitu siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk pembelajaran di saat ini. Di era teknologi yang canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan di bidang pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Selain itu, pembelajaran yang biasa mereka dapatkan juga dari lingkungan masyarakatnya. Teman-teman, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari musibah tahun ini atau coronavirus. Di antaranya, yang tadinya kita tidak bisa menggunakan Nah, mungkin itu saja teman-teman apa yang saya bisa kasih ke kalian. Mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.